Rekan-rekan, selamat datang kembali di podcast Jaringan Alumni bersama saya Gamal Haryo Putro. Di sini kita akan menggali wawasan, inspirasi, dan peluang yang bisa mengubah hidup dan memperbaiki masa depan kita bersama. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, pertukaran budaya melalui pertukaran pelajar dan anak-anak muda. Menurut saya ini sebuah pengalaman yang bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga membentuk karakter dan memperluas peluang bagi anak-anak muda Indonesia. Kita nanti akan bersama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana rasanya hidup di negeri asing, berinteraksi dengan budaya yang mungkin berbeda, membangun jaringan global, dan nantinya kembali ke tanah air untuk ikut serta membangun masa depan dengan perspektif baru, dengan pengalaman-pengalaman yang didapat selama pengalaman mengikuti kegiatan AFS. Pengalaman seperti inilah yang nanti diharapkan akan dialami oleh mereka yang mengikuti program pertukaran budaya American Field Service ini, atau disingkat dengan AFS. Dan bersama saya hari ini sudah hadir seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah Direktur Bina Antar Budaya AFS, Mas Gatot Sam Nuryadi. Bersama beliau kami akan mengupas tuntas ya bagaimana program ini bekerja dan manfaatnya bagi generasi muda, serta bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia global. Jadi jangan lewatkan, perbincangan ini sangat inspiratif jika kalian ingin tahu bagaimana pertukaran budaya bisa membuka pintu bagi masa depan yang lebih luas. Tetaplah stay tune bersama kami sampai akhir. Ya, terima kasih Mas Gatot sudah berkenan hadir di Jaringan Alumni. Nah, untuk supaya pemirsa kita lebih mengenal lebih jauh tentang siapa Mas Gatot ini, mohon berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas Gatot sebelum terlebih lanjut. Iya. Waduh, ini terima kasih banyak sekali ya Mas Gamal ya diberi kesempatan ini. Nama saya Gatot Sam dipanggilnya ya. Saya kebetulan sekarang adalah Direktur Eksekutif dari Yayasan Bina Antar Budaya AFS Indonesia ya. Tapi sebelumnya saya itu bekerja lama di industri minyak ya selama 35 tahun. Setelah pensiun saya diminta untuk menjalankan yayasan ini, Yayasan Bina Antar Budaya AFS ya. Begitu singkatnya saja ya. Iya Mas, terima kasih. Kita memang senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa tahu lebih jauh tentang American Field Service, apalagi namanya agak asing ya, American Field Service. Mungkin orang ingin tahu atau bertanya-tanya bahkan, apa sih sebenarnya visi atau misi utamanya American Field Service ini di Indonesia? Apakah ini ada misi khusus atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan supaya kawan-kawan, anak-anak muda kita lebih mengerti tentang visi misi dari AFS dan apa nanti manfaatnya bagi mereka di kemudian hari. Iya. Baik, Yani, kesempatan yang luar biasa ya sebetulnya bagi kami untuk bisa menerangkan ya sedikit mengenai sejarah dari AFS itu sendiri ya. Sebetulnya itu dimulai AFS itu pada Perang Dunia Pertama, Pak, oleh supir-supir ambulans yang relawan ya, karena mereka melihat kekejaman perang ya, Perang Dunia Pertama, terus kemudian juga mereka relawan di Perang Dunia Kedua. Mereka merasa bahwa mungkin dunia ini akan bisa menjadi damai kalau ada saling pengertian antar bangsa, antar sesamanya lah ya. Jadi dimulailah suatu aktivitas lah, mungkin aktivitas bukan gerakan sebetulnya, untuk pertukaran pada usia muda ya. Jadi pertukaran pelajar pada usia muda pada awalnya itu antara Amerika dengan Eropa ya. Usia 17 tahun, high school, tinggal di keluarga angkat ya, baik itu di Amerika atau di negara yang lain ya, sehingga terjadi interaksi budaya
ya, interaksi saling pengertian sebagai keluarga baru, ya. Di Indonesia sendiri, AFS itu sendiri dimulai sudah lama, sejak tahun 56, ya. Alumni kita yang pertama itu adalah sastrawan yang sangat terkenal, penyair, kita menyebutnya Kak, ya, Kak Taufik Ismail. Ya, beliau berangkat ke Amerika bertujuh. Yang pertama kali dikirim itu bertujuh, ya, tahun 56, tinggal dengan keluarga Amerika di sana. Waktu kalau nggak salah di Wisconsin, ya. Kemudian balik lagi ke sini, ya. Jadi dimulai tahun 56-57, kemudian jumlahnya makin bertambah, ya. 100 orang lah sampai tahun 63, ya. Pada tahun 63 sayangnya kegiatan AFS diberhentikan oleh pemerintah karena alasan politis waktu itu, ya kan, karena Amerika. Tapi alumni pertama tuh banyak sekali, contohnya Tanri Abeng, Dr. Aidil Rahman, Adnan Nur yang di Voice of America, ya. Kemudian tahun 70 dimulai lagi waktu itu oleh Kak Tanri Abeng untuk memulai program ini, ya. 70, saya sendiri angkatan tahun 73. Jadi saya sendiri tahun 50 tahun yang lalu, ya. Saya pergi ke Amerika. Pada saat itu AFS masih disupport oleh pemerintah Amerika, ya. Sampai tahun 80-an, ya. AFS bukan lagi merupakan bagian atau disupport oleh pemerintah Amerika, sehingga AFS itu harus berdiri sendiri, ya. Mulai saat itu mereka membuat yang jaringan, ya, jaringan negara-negara AFS. Sekarang ada sekitar 60 negara partner AFS. Jadi kita itu bukan lagi di bawah AFS Amerika, tapi kita adalah partner, ya, partner yang sama, ya. Jadi ada AFS partner di Malaysia, di India, di Spanyol, di berbagai negara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia, ya. Dan di Indonesia sendiri, AFS Indonesia, kita berubah menjadi yayasan yang namanya Yayasan Bina Antar Budaya, ya, yang programnya bukan hanya program AFS, tapi kita juga menjalankan program-program antar budaya dengan negara-negara lain, ya. Visi misi AFS pada awalnya adalah perdamaian, sampai saat ini adalah untuk memajukan perdamaian dengan melalui pertukaran kebudayaan, ya. Tetapi Bina Antar Budaya mempunyai visi misi yang spesifik untuk Indonesia, adalah kita ingin membentuk pemimpin masa depan Indonesia melalui program-program kita, ya. Memang kalau kita pikir, ya, saya sendiri pergi ke Amerika waktu itu tahun 73, usia saya masih 17 tahun lah, 17-18 tahun. Sangat muda, tinggal di keluarga Amerika selama 1 tahun, ya, sekolah di sana dan sendirian. Jadi kita tidak di satu kota itu biasanya hanya 1 atau 2 anak AFS, ya. Jadi kita betul-betul immerse dengan kultur lokalnya, ya. Nah, seperti saya bilang bahwa AFS itu sekarang tidak hanya ke Amerika tapi ke berbagai negara, ya. Kita punya kerjasama dengan Jepang, di mana kita kirim anak ke Jepang, mereka tinggal dengan keluarga Jepang, pulang-pulang mereka seperti orang Jepang, berbicara bahasa Jepang dan mengerti budaya bahasa Jepang dengan baiklah. Jadi melalui program-program ini diharapkan, ya, terjadi kedekatan antar bangsa, wawasan anak-anak muda itu makin terbuka, ya. Mereka belajar tidak hanya budaya baru tapi bahasa baru, ya. Dan satu fenomena yang sangat menarik, ya, pengalaman yang terjadi di masa muda itu biasanya melekat ke kita selamanya,
ya. Jadi pengalaman yang 1 tahun tinggal dengan keluarga yang berbeda bangsa itu akan melekat ke kita sampai kita menjadi tua pun ya. Meskipun saya sendiri masih menganggap, bukannya menganggap, saya masih mempunyai saudara Amerika yang saya masih panggil brother, my brother, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu merubah hidup kita, ya. Jadi gitu sedikit kan? Itulah ya. Oh, menarik ya Pak. Tapi kira-kira sejauh mana pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam pembinaan American Field Service ini? Apakah ada kementerian tertentu yang ditugasi, misalnya Kementerian Luar Negeri atau kementerian yang lain? Dulu kita mengenal ada USAID, apakah ada kaitannya dengan USAID? Kemudian bagaimana dengan support-support yang diberikan oleh pemerintah Amerika? Dan mungkin banyak juga yang ingin tahu apakah ada misi yang dititipkan oleh pemerintah Amerika kepada AFS ini. Gimana Pak? Ya, jadi memang sejak kita terlepas dari supportnya AFS itu sendiri ya, supportnya Amerika, pemerintah Amerika tahun 80-an, itu kita AFS internasional sendiri pun sangat independen dari pemerintah Amerika atau pemerintah manapun juga, ya. Jadi kita membentuk jaringan antar negara, ya. Namanya aja American Field Service, tapi sebenarnya kita menyebutnya lebih sebagai AFS ya. Jadi nama American Field Service-nya sendiri jarang dikeluarkan ya. Kita sebagai trademark-nya aja. Trademark-nya itu hanya AFS ya, tidak pernah diperpanjang lagi ya. Dan kita 100% independen dari pemerintah Amerika, ya kan. Memang kita menjalankan beberapa program, tidak hanya pemerintah Amerika, tapi juga program-program pertukaran yang lain ya. Contohnya di Indonesia sendiri, kita menjalankan 3 program utama ya. 1 program AFS dengan 60 negara partner kita. Tahun yang lalu kita mengirim 106 siswa ke luar negeri, pelajar ya. Itu 50 ke berbagai negara. Belgia, Perancis, Serbia, Hungaria, Brasil, Mesir, Turki, ya, Jepang, ya, Denmark dan sebagainya, ya. Ada yang ke Amerika. Itu program AFS sendiri. Memang ada program di bawah pemerintah Amerika, tetapi bukan atas nama AFS. Itu programnya pemerintah Amerika, ya. Itu dimulai sejak 9/11 sebetulnya, tahun 2003. Namanya program KLYES, Kennedy Lugar Yes, ya, yang disponsori oleh 2 senator ya, Senator Kennedy dari Demokrat dan Senator Lugar dari Republikan. Mereka mencari grant dari Kongres untuk membuat program menjembatani negara-negara yang mayoritas penduduk Islam dengan Amerika. Ya, mereka meminta kita untuk memilih sekitar 70 anak lah, 80 anak untuk dikirim, bukan under AFS ya, tapi under itu ya, dikirim ke Amerika dan tinggal di keluarga Amerika. Ini memang di bawah Kementerian Luar Negeri, State Department, kemudian di bawah ECA. ECA itu adalah Education and Cultural Affairs ya. Memang tujuannya itu adalah untuk terjadi menjembatani antara anak muda Indonesia dengan budaya di sana. Asimilasi gitu mungkin Pak? Iya, jadi mereka tinggal di sana dan sebagainya ya, selama 1 tahun dan mereka harus pulang ke Indonesia ya. Jadi itu syarat dari programnya ya. Mereka ke sana dengan visa J1 ya, J1 yang harus pulang ya selama 1 tahun dan tidak boleh balik lagi. Minimal 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi memang khusus untuk itu. Tapi Amerika tidak unik.
Jepang juga melakukan program yang sama. Namanya Asia Kakehashi. Ya, Kakehashi itu artinya jembatan. Sama, idenya sama. Jadi ini senjata diplomasi juga melalui pertukaran budaya. Jadi kita menseleksi, jumlahnya lebih sedikit, sekitar 30 anak. Sekarang turun lebih sedikit lagi, sekitar 10 ya, 30 anak. Untuk dikirim ke Jepang, tinggal sama keluarga Jepang, dan sekolah di Jepang, dan harus bisa berbahasa Jepang. Ya kan? Jadi memang efeknya luar biasa. Saya melihat anak-anak yang pulang, ya. Kemarin saya ketemu sama anak dari Samarinda itu ya. Luar biasa tuh, pulang dari Jepang, dia pidato di depan duta besar Jepang dalam bahasa Jepang. Ya kan? Jadi jelas saja anak-anak ini akan menjadi duta dari dua belah pihak ya. Duta Indonesia untuk ke Jepang, juga duta Jepang untuk ke Indonesia. Demikian juga. Jadi memang tidak unik Amerika. Yang ke negara-negara lain mungkin jumlahnya lebih sedikit. Paling banyak kita kirim setelah Jepang itu adalah Turki. Tahun yang lalu kita kirim 3 anak ke Turki, 7 ya. Terus kita sudah mulai mengirim ke yang agak besar, ke Hungaria sekitar 5 ya. Jadi ke Italia juga cukup besar, sekitar 10 ya. Pulang-pulang mereka bahasa Italia ya, dan masih berhubungan dengan keluarga mereka yang di Italia ya. Jadi idenya itu untuk sebenarnya promote peace gitu ya. Iya. Promote peace supaya ada understanding dari kalangan anak-anak muda. Iya. Baik di Indonesia maupun yang di luar negeri dengan counterpartnya untuk menekan supaya tidak terjadi perang seperti zaman-zaman dulu. Mungkin itu idenya. Sekarang pun masih ada perang ya. Dan memang anak-anak ini adalah anak-anak yang terpilih ya. Saya sendiri menyaksikan untuk waktu mereka pulang ya, itu berbeda sekali. Waktu berangkat ya, itu mereka biasa aja, senang, excited. Waktu pulang itu rasa percaya dirinya meningkat, kadang-kadang saya bilang malah 10 kali lipat, ya kan? Rasa dirinya, mereka berbicara dengan berani berbicara dengan baik kepada semua orang, pengetahuannya, wawasannya completely change ya. Dan kita mengharapkan anak-anak ini, karena sudah anak-anak luar biasa dan mendapatkan paparan, itu menjadi pemimpin kita di masa depan ya. Jadi di Indonesia sendiri dari tahun 56 sampai sekarang alumni kita tuh ada hampir 5.000, sudah 5.000 ya. Sudah banyak, ada yang jadi duta besar, ada yang jadi direktur Bank Mandiri, ada yang jadi direkturnya OJK, ya kan? Ada yang jadi gubernur, yang jadi menteri 2, 3 malah ya. 3 sekarang, 3 ya. Jadi memang pengalaman di masa muda ini yang setahun itu memberikan landasan ya. Jadi seperti kayak yang buat loncat-loncat itu ya. Trampolin ya, meloncat ke atas. Memang sebetulnya anak-anak ini, termasuk saya dulu, kita rugi 1 tahun nggak? Karena kita sekolah SMA di sana 1 tahun. Memang tujuannya bukan akademis, pulang lagi kita ngulang lagi SMA, ya. Tapi seperti kata dari salah satu returnee kita yang pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, ya. Pengalaman AFS atau Bina Antara Budaya itu seperti ketapel, mundur setahun untuk melompat. Ya kan? Yang tentara pun ada, Pak. Yang jenderal pun ada. Ya kan? Jadi memang itu luar biasa ya. Jadi kita mengharapkan pada suatu saat adalah yang mungkin jadi presiden yang alumni kita, karena sudah mendapat pada usia muda ya wawasan internasional, dia akan memiliki wawasan yang lebih terbuka dan berbeda ya, toleransi, empati dan sebagainya ya kan.
Dan saya perhatikan yang paling unik dan paling menarik ya, dan itu sangat membanggakan saya. Mereka pergi ke luar negeri, waktu pulang mereka tetap menjadi orang Indonesia. Yang terus pulang ya mereka mungkin sekolah atau kerja ya, tapi yang menetap di luar negeri itu persentasenya kecil sekali, di bawah 2% malah ya. Jadi rasa kecintaannya itu tidak luntur dengan pengalaman ini, jadi membuka ya. Itu tadi kalau pemilihan negara mitra ya, Iya. ke Hungaria, ke Jepang, ke Korea misalnya, itu dasarnya seperti apa? Apakah itu keinginan dari calon volunteernya, atau memang ada proses seleksi yang memang disiapkan untuk itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan seseorang atau anak-anak ini kemudian dia berangkat ke negara tertentu yang sudah diprogramkan oleh AFS? Iya, jadi memang karena ini yang AFS sendiri ya, ini karena ini kemitraan, yang bukan yang program beasiswa Jepang atau ke Amerika ya, itu jelas dia ke sana ya. Misalnya kenapa Hungari, Turki atau Serbia dan sebagainya. Memang waktu mendapat dari AFS, pertama dia juga punya preference ya, saya ingin ke negara mana ya. Tapi di negara mitranya itu pun sendiri juga harus ada tempat. Ya kan? Jadi oke, misalnya kayak Prancis atau Brasil, saya bisa nerima 5 anak Indonesia. Ya kita tawarkan kepada para calon peserta AFS ya, yang sudah lulus. Ini ada ke Brasil ya, bersedia atau tidak ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Memang pada awalnya ada negara favorit ya. Negara favorit biasanya Eropa ataupun Amerika gitu ya. Sekarang mindset orang sudah berbeda, ya kan? Jadi, ke Turki juga menarik, ke Yunani juga menarik, ya. Ke Jepang juga menarik, ya. Malah kadang-kadang ada anak yang saya ingin pergi, tapi saya tidak mau ke Amerika. Saya ingin pergi ke tempat yang berbeda. Ya kan? Saya ingin pergi ke Belgia, ya, belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Belanda dan sebagainya ya, dan menjadi unik lah ya. Yeah. Jadi, dan kita juga menerima anak dari luar. Ya, setiap tahun kita istilahnya hosting ya, kita ngirim 100, kita hosting sekitar 40 anak juga. Itu gimana proses seleksinya, Mas? Proses seleksi baik anak-anak Indonesia yang mau keluar negeri, kemudian kan kita hosting juga. Iya. Hostnya itu bagaimana Mas seleksinya? Apakah mereka volunteer atau juga ada proses seleksi sehingga orang-orang asing yang akan menetap di Indonesia untuk 1 tahun ya mungkin, itu sesuai dengan tujuan AFS. Terus bagaimana AFS itu memastikan hal ini bisa diimplementasikan? Jadi Bina Antar Budaya AFS ya, saya sekarang lebih menyebutnya Bina Antar Budaya ya. Kita memiliki 20 chapter. Pertama, kita yayasan yang nirlaba. Ya, kita tidak mencari laba, kita bukan korporasi ya, kita nirlaba. Kedua, kita berbasis relawan. Ya, berbasis relawan ya. Kita memiliki 20 chapter, Pak, Mas Gamal. Dari Aceh sampai Ambon. Jadi kita ada chapter Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Kerawang, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Pontianak juga ada, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon. Ya, ada 20. Mungkin saya sebut semuanya ya. Semuanya di-run oleh relawan ya. Nah, sama prosesnya seperti kalau kita mengirim anak ke berbagai negara ya. Negara partner kita juga bilang, kemarin ada 1 anak Islandia, Kak. Saya tertarik ke Indonesia. Ya. Karena melihat pernah mendengar cerita mengenai Indonesia, dia tertarik untuk datang ke Indonesia, ya kan? Di Indonesia
akan kita carikan host family-nya. Host family-nya itu juga relawan, Pak. Dan host family-nya tidak dibayar. Jadi sama juga kalau anak kita ke mana, ke Hungari dan sebagainya, tinggal ke Italia, tinggal di host family, si anak ini menjadi bagian dari keluarga itu, bukan kos bayar dan sebagainya. Sebaliknya mereka, anak itu datang ke sini, mereka menjadi bagian dari keluarga Indonesia itu sendiri, ya kan? Jelas kita akan menawarkan ya, mempublikasikan dengan jaringan di berbagai kota, ini ada anak asing tertarik ya untuk tinggal, mau nggak nge-host selama setahun. Ternyata banyak yang interested ya. Mereka dibantu untuk, kan sehari-hari dia mungkin harus mempersiapkan makannya, tambahan, kan tambahan pengeluaran dia bagian dari keluarga. Ya, jadi mereka rela seperti itu ya. Oh, tidak dibantu dari AFS? Tidak ada. Tidak ada ya, jadi ya kayak anaknya sendiri aja, ya kayak anaknya sendiri aja. Sama juga waktu di luar ya, jadi kayak anaknya. Karena kalau sudah kayak kos-kosan hubungannya berbeda kan, bukan hubungan ayah dengan anak kan, hubungan ayah dengan, meskipun ayah angkat ya, atau ibu angkat dengan anak angkat yang betul-betul anak angkat yang tinggal di rumah dan istilahnya diurusin ya, sehingga terjadi bond yang sangat kuat ya. Global itu ada sekitar 500.000 yang jadi presiden 3. Wow. Yang jadi presiden, yang jadi menteri banyak ya. Dan saya selalu sangat terkesan dengan ucapan dari, mungkin ada yang kenal ya, Christine Lagarde. Christine Lagarde itu direktur IMF. Dia direktur European Bank lah ya, cukup terkenal ya. Dia pergi ke Amerika di tahun 70-an ya. Tapi kalau dia dibilang ada pertemuan IFS yang pengen ketemu, dia drop semuanya. I will meet them ya. Dan dia bilang satu hal yang sangat menarik ya. Some experience at a young age will seep in your bone and will stay forever. Ya kan, dia masih bisa menyebutkan keluarga angkatnya, memang merubah kita ya. Banyak alumni yang tadi kita sebutkan ya, yang pernah jadi menteri, dan itu sampai sekarang masih merasa bahwa pengalaman di usia mudanya itu merubah. Mereka lebih menceritakan pengalaman di SMA-nya daripada pengalaman waktu mereka S2 atau S3 ya kan, karena ini unik ya. Ini unik, betul-betul immerse ya dengan itu. Jadi memang sih, kalau reuni-reuni kan yang paling heboh reuni SMA. Iya, betul kan? Reuni SMA lebih heboh. Iya, ya kan? kalau SMP lebih SMA, karena disitulah formative age ya. Iya, mungkin masa-masa di mana orang itu secara emosi terbentuk ya. Terbentuk. Iya, iya. Tapi kira-kira apa sih tantangan spesifik ya yang dihadapi oleh pemuda Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang ke luar negeri, sebaliknya mereka yang ke Indonesia? Mungkin secara umum kayaknya culture shock gitu ya, tapi spesifiknya apa yang akan dihadapi oleh mereka yang sering dikeluhkan, dan bagaimana kemudian mereka-mereka ini bisa mengatasi masalah tersebut? Terus seandainya nih worst scenario, kemudian nggak kelasan, pengen pulang, itu gimana caranya itu? Apakah pernah ada kejadian seperti itu? Ada, pasti ada ya. 100% sukses juga saya kira naif ya. Jadi memang ada kurva, kayak kurva W gitu ya. Awalnya excited ya, naik gitu, excited. Udah itu homesick ya, pengen pulang, ya kan? Udah itu kok kerasan, kok enak ya, nyaman. Terus naik lagi kenyamanannya, nggak mau pulang. Terus waktu pulang terjadi reverse kan, reverse cultural shock pun juga mungkin bisa terjadi. Ya, pengadaptasian kembali itu dan sebagainya. Memang di sini challenge utamanya adalah karena itu memang harus dipilih mereka yang siap, ya, mereka yang siap, yang resilient. Ya, jadi tidak give up in the first
few months ya. Jadi istilahnya tahan banting lah. Ya, sulit pasti, cobaan pasti, ya kan. Yang give up di tengah juga ada. Ya, persentasenya kecil lah. Dari 100 mungkin 1 atau 2. Dan itu sangat kita hindarin. Ya, kita istilahnya early return. Ya, dengan 2 hal. Satu dengan seleksi yang lebih ketat. Kedua dengan orientasi, ya kan. Juga ketiga dengan support sistemnya, termasuk support system di orang tua aslinya. Ya, tantangan yang paling besar sekarang bagi kita dari pertukaran itu ada 2, Pak. Apa, Mas? Satu gadget. HP. Jadi mereka kurang bergaul. Mereka HP-an. Masih sama HP-an. HP-an dan sebagainya. Itu penyakit di mana-mana. Ya kan, 1, 2. Nggak mau makan sama dan sebagainya. Ketiga, intervensi dari orang tua naturalnya. Kekhawatiran. Nelponin terus, oh kamu oke, dan sebagainya. Ya, jadi membuat si anak itu agak ragu-ragu, kurang pede. Zaman saya lebih mudah, Pak. Tahun 70-an nggak ada handphone, ya kan. Orang tua saya nelpon susah, jadi betul-betul dicemplungin ya. Ya, jadi memang tantangan lebih besar adalah itu sekarang. Ya. Tapi itu bisa kita berikan banyak di orientasi. Orientasi itu sangat penting. Ya, bagaimana beradaptasi, bagaimana menghormatin yang lain, ya kan? Dan bagaimana kita kita tetap Indonesia, tapi kita cara menyampaikannya dengan baik ya. Jadi misalnya kemarin itu kita mengirim 2 anak dari pesantren, Pak, ke Polandia. Ya, ke Polandia ya, anaknya kecil lagi ya, jilbaban. Tapi orang Polandia sayang banget, tetap pakai jilbab. Ya, selama di sana ya, tetap puasa ya, diilusin puasa, ya kan, tetap bisa sholat dan sebagainya. Ya, terus saya pernah ketemu satu anak dari Medan ya, dia jilbaban, dia Itali. Saya tanya, gimana kamu di sana? Oh ya biasa aja. Ya, dia tinggal di kota kecil, Pak, di Itali. Orang tua angkatnya apa coba? Pizza, bikin pizza, toko pizza. Jadi dia kumpul sama orang-orang biasa gitu, ya. Waktu pulang tuh dia bilang seluruh kota kecil itu nganterin dia, nangis-nangis, ya kan? Ya. Jadi disitulah uniknya dan akan bisa merubah banyak karakter anak lah. Nah, kalau mereka sudah kembali ke Indonesia sebagai alumni dari IFS, mereka ada bukan istilah pembinaan, artinya apakah ada kegiatan lanjutan yang nanti membuat para alumni ini saling terhubung dan juga saling memberikan informasi, artinya informasi yang baik ya, sehingga mereka bisa maju bersama, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan menjadi kesempatan bagi yang lainnya. Terus kira-kira yang sudah dilakukan oleh kantor Bina Budaya seperti apa, Mas? Ya, jadi memang salah satu karakter dari Bina Antar Budaya itu adalah organisasi relawan, ya kan? Jadi anak-anak yang baru pulang ini rata-rata mereka menjadi relawan, langsung menjadi relawan ya. Dan banyak kegiatan kita ya. Contohnya seleksi anak-anak yang berikutnya mereka terlibat, ya kan? Orientasi mereka terlibat, ya. Farewell party juga mereka terlibat, ya. Nanti ada program, bukan program, ada acara halal bihalal atau apa, itu mereka terlibat, ya. Jadi masih terhubung, ya, antar relawan dan antar generasi, ya, dengan aktif terlibat di Bina Antar Budaya itu sendiri, apakah itu di kantor nasional atau di chapter-chapter, ya. Jadi sangat menarik, ya. Baru
sebulan yang lalu ya, kita mengadakan namanya Professional Bootcamp. Memang tantangan terutama anak-anak milenial yang zaman sekarang ya, mereka pulang program, mereka kuliah ya, mereka selesai, tantangan berikutnya adalah cari kerja. Itu tantangan yang luar biasa, apalagi zaman sekarang ya, ada cerita 10 juta milenial yang nggak bisa dapat kerja dan sebagainya ya. Jadi disitulah pentingnya ya, terus ada jaringan ya antara returnee, kita istilahnya returnee yang sudah kembali ya, yang sudah senior, yang sudah berhasil memberi mentoring atau networking dengan anak-anak yang baru selesai kuliah, ikut programnya mungkin 3 tahun yang lalu ya. Seperti saya bilang, kita ngadain Professional Bootcamp ini di Jogja sebetulnya ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya ke sana itu ya. Jadi ada returnee, dia angkatan 2004 ya. Berarti usianya 31 tahun. Dia sekarang jadi direktur komersialnya Coca-Cola untuk Asia Pasifik ya. Dia memberikan paparan terhadap relawan-relawan muda yang baru pulang ini, bukan baru pulang, yang lulus dan baru mau masuk kerja ya. Dia kasih tip-tip bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu nyiapin CV ya kan, bagaimana kamu berkomunikasi dengan bos kamu ya, bekerja dengan baik ya. Dan ini adalah paparan yang lebih mengena karena usianya tidak terlalu jauh ya daripada saya ngomong kan. Saya ngajarin kamu harus gini, kamu harus gitu ya kan. Kalau ini kan yang ngomong anak yang sukses umur 30-an ke anak 22-an ya. Jadi lebih connect. Enggak terlalu jauh. Iya ya. Itu yang kita usahakan, kita lakukan lebih sering. Ya, kita istilahnya post program. Kita juga melakukan tahun yang lalu 4 workshop ya. Kebetulan kita dapat dana workshopnya. Yang ini namanya Professional Bootcamp. Workshop yang kita lakukan waktu itu di Bandung, Malang, Batam, dan di Makassar, Changemaker Workshop. Bagaimana kamu sebagai changemaker? Changemaker untuk diri sendiri, changemaker untuk lingkungan kamu, changemaker untuk negara. Ya, jadi ya itu diberikan oleh fasilitator yang juga returnee pro bono. Ya, dia memberikan paparan tidak dibayar dengan senang hati ke returnee. Nah, ini kan mereka setahun saja nih programnya. Jadi kalau masuk SMA pun ya istilahnya dia cuman hanya mengenal saja bagaimana belajar, suasana belajar di negara lain atau mereka di negara kita, tapi mereka tidak belajar sesuatu yang nanti berkaitan dengan kemampuan akademisnya. Nah, berarti di sini kan yang dipentingkan adalah peningkatan soft skill ya. Nah, kira-kira soft skill apa yang kira-kira menonjol dari anak-anak ini, baik mereka yang dari Indonesia ke luar negeri maupun mereka yang ke Indonesia? Apa yang kemudian bisa memberikan manfaat tambahan? Sebab mereka harus kehilangan 1 tahun ketinggalan sekolah. Gimana, Mas? Iya. Jadi memang ini bukan akademis ya. Betul, ini soft skill ya. Yang pertama, kalau kita dicemplungin ya ke sesuatu yang baru ya sendirian, itu penggemblengan yang luar biasa ya. Kita menjadi resilient ya. Yang saya perhatikan anak-anak ini, kemampuan berkomunikasinya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat, tapi juga rasa empati terhadap orang lain ya, rasa toleransi. Karena mereka melihat berbagai hal kan ya. Ya, mungkin di luar melihat yang bagus, waktu di dalam, waduh, berarti di dalam bisa kita perbaikin. Atau sebaliknya kadang-kadang di luar pun juga melihat hal-hal yang mungkin yang waduh ini kok kasihan juga dan sebagainya. Jadi rasa empatinya itu
itu berkembang ya. Secara natural. Secara natural ya. Ini saya kira pembelajaran yang luar biasa ya, lebih dari pembelajaran akademis. Ya, ini diakuin oleh berbagai returnee yang sudah berhasil. 1 tahun itu membentuk mereka ya, jadi berani mengambil langkah dan sebagainya ya, tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Itu pembelajaran yang luar biasa dengan terekspos dengan sesuatu yang lebih terbuka lah ya. Jadi tidak hanya mindset di satu tempat dan sebagainya ya. Itu saya kira nilainya sangat tinggi, lebih tinggi daripada hanya nilai akademis kalau menurut saya. Terus Mas Gatot sendiri menilai program AFS ini berhasil dari sisi mana? Kan susah ya, tidak kasat mata gitu kan, karena tidak mendapatkan ijazah. Kalau dapat ijazah kan tahu nih jumlahnya sekian yang dikirim, sekian yang lulus. Ini kan cuma 1 tahun dan yang mereka pelajari umumnya adalah soft skill. Terus mengukurnya bagaimana keberhasilan itu? Memang secara kuantitatif sulit ya. Kita hanya melihat dari para returnee kita yang berhasil ya. Itu pun kita tidak boleh mengklaim berhasilnya karena program Bina Antar Budaya AFS atau memang orangnya bagus ya kan? Ya kan, bisa saja berbagai faktor ya. Tapi keberhasilannya itu sebetulnya dari yang kita merasa bahwa this is a good thing to do ya, it's a good thing to do ya. Itu dari ya, testimoni dan pengakuan dari orang-orang yang sudah berhasil ini, ya kan, merasa bahwa program ini bagus, dan juga dari orang-orang tuanya, ya, banyak orang tua yang bilang, waduh anak saya berubah loh sekarang, setelah pulang beda, adiknya kamu ikut deh, kamu juga ikut dan sebagainya, ya kan, jadi memang banyak impactnya ya, dan bagi anak-anak yang datang itu ya, itu juga mempengaruhi teman-teman di sekolah SMA-nya, ya. Jadi ada anak Itali, ya, dia di Kerawang dia sekolahnya, bahasa dia bagus, dia puasa loh Pak, puasa penuh, dia ini unik nih anak, namanya Lukas, ya, Luka, bukan Lukas ya, Luka, dia tinggal sama keluarga Bali. Tapi karena bergaul dengan teman-teman, dia jadi puasa. Ibu Balinya ini menyiapkan sahur setiap hari, ya kan? Dia tuh nggak pernah mau bolos sekolah. Waktu dia pulang, ibu Balinya tuh cerita ke saya tuh sampai bosen. Pesta perpisahannya tuh berkali-kali, sama kelasnya, sama gurunya. Jadi dia membuat impact ke sekelilingnya juga. Ya, demikian juga program Kakehasi yang Jepang ini, yang kita mengirim anak Indonesia ke Jepang ya. Waktu itu dari pemerintah Jepang, dari kementeriannya, dia bilang salah satu tujuannya itu bukan hanya memberi kesempatan anak asing untuk tinggal di Jepang, tapi memberi kesempatan kepada anak Jepang untuk mengenal budaya lain. Dan itu memang betul Pak. Saya kebetulan yang batch tahun yang lalu, saya mengantar mereka pulang ya. Ada satu anak dari Jakarta, bukan dari Jakarta dia, dari Surabaya kalau nggak salah ya. Itu yang nganterin ke airport satu kelas Pak. Jadi rangkul gitu ya dan sebagainya. Jadi memang pengaruhnya itu tidak terhadap diri sendiri juga, terhadap sekelilingnya juga. Ya itu yang terjadi. Ya memang berhasil atau tidak ya memang dari ukurannya sedikit dari melihat ya secara umum lah ya. Nah mungkin ada ini Mas, mungkin rencana-rencana ke depan ya yang dilakukan oleh AFS ya, kan pengembangan ini kan sudah lama. Mas Gatot sendiri sejak tahun berapa ya memimpin? Baru aja tahun 2022, setelah saya pensiun dari perusahaan saya sebelumnya. Ya. 3 tahun cukup lama kan? Nah, kira-kira rencananya bagaimana meningkatkan
program AFS ini supaya menjadi lebih bermanfaat lah bagi pengembangan generasi muda, khususnya kita, tanpa mereka juga kehilangan jati diri, karakter sebagai manusia Indonesia. Kan kita ingin juga mereka-mereka ini berwawasan global, tetapi tetap juga harus local handling gitu ya, global thinking, local handling, berkarakter Indonesia tetapi berwawasan global. Kira-kira apa yang dikerjakan? Ada dua hal mimpi saya ya, dan ini yang kita usahakan dan mungkin bisa terrealisir ya. Indonesia sendiri adalah negara yang besar dan sangat bervariasi, ya, dari Aceh sampai Papua, ya kan? Dan kita juga memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pengertian melalui budaya ya, antar daerah, ya. Jadi kita ada program ya. Ini masih dalam kaitannya dengan selain program face to face, kita ada program juga online ya, digital ya, dan juga hybrid dengan face to face tapi lebih pendek ya. Salah satu programnya itu namanya Global STEM Innovator ya, di mana kita menseleksi, jumlahnya cukup besar, sekitar 75 sampai 100 anak di usia muda, 14 sampai 17 tahun, ya kan? Nah, mereka mengikuti modul-modul online, ya, dalam bahasa Inggris. Mereka harus disiplin ya, selama 4 minggu dan harus menyelesaikannya. Modul online-nya itu lebih ke arah SDG ya, Sustainable Development Goal, mengenai climate, mengenai poverty, education dan sebagainya. Dan selama 1 minggu kita bawa ke Jakarta workshop sama-sama. Ini ada 10 anak Papua, ada anak Aceh, ada anak Banjar, anak Samarinda, berkumpul menjadi satu ya, berdiskusi bersama ya. Dan anak-anak ini katakanlah anak Papua ini ya, ini anak Papua dari daerah Teluk Bintuni ya, nggak pernah keluar dari Papua ya. Baru pertama kali keluar Papua ke Jakarta, berinteraksi dengan anak-anak dari Bandung, dari Surabaya. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang luar biasa, meskipun hanya 1 minggu ya. Itu impact-nya juga sudah terasa ya. Ini yang saya sebut sebagai domestic exchange ya. Ya, jadi pertukaran tapi domestik ya. Itu yang Global STEM Innovator. Pernah kita mengadakan satu domestic exchange di Bali ya. Sekitar 2 minggu dari berbagai provinsi, modelnya sama Pak. Tinggal di keluarga Bali ya. Bagi anak Banjarmasin tinggal di keluarga Bali 1 minggu itu an eye opening, meskipun hanya 1 minggu loh, ya kan, sudah terjadi kontak, ya kan. Jadi kalau ini bisa kita lakukan lebih sering dan lebih banyak, saya kira pengertian antar provinsi itu akan lebih, Indonesia itu akan lebih erat menurut saya ya. Jadi orang lebih terbuka wawasannya, ya kan. Yang bepergian kemana-mana kan mungkin hanya 5% Pak ya. 95% kan tetap tinggal di lingkungannya kan ya. Kalau kita jujur ya, ya. Yang katakanlah yang seperti saya atau Bapak yang pernah tinggal di mana-mana itu kan minoritas sekali Pak. Mayoritas katakanlah anak dari Pontianak ya, 90% mungkin belum pernah keluar dari Pontianak. Ya, paling banter dia ke Palangkaraya atau ke mana, ya kan? Itu pun kadang-kadang sudah usia agak kerja lah ya, itu pun kecil sekali. Jadi kalau kita bisa melakukan itu lebih banyak, saya kira perekatan itu akan lebih kuat. Ya. Nah ini nggak ada short course apa-apa gitu Pak, sebab kalau 1 tahun dia cuma masuk SMA, terus kemudian duduk di kelas,
tanpa mengerti pelajaran yang diikuti begitu, hanya soft skill yang mungkin by nature dia akan belajar, apakah nggak ada rencana-rencana untuk mereka itu dilibatkan untuk mengikuti short course, kursus-kursus yang singkat, sehingga mereka belajar sesuatu yang nyata gitu, tentang keterampilan, tentang pengetahuan yang nanti bisa dia manfaatkan ini sebagai ganti dari 1 tahun mereka kehilangan waktu untuk belajar di SMA di tanah air. Iya. Sebetulnya waktu mereka di SMA, baik orang Indonesia yang ke sana atau orang luar ke sini, mereka tuh harus sekolah. Jadi mereka tuh ikut kelas. Jadi kebayangkan betapa sulitnya ya, bahasanya belum bisa, sudah harus mengikuti pelajaran ya. Dan seperti anak yang lain, nggak boleh bolos dan sebagainya. Sebenarnya luar biasa ya, ada satu cerita, anaknya namanya Koto, dia di Palembang dia sekolah di sekolah Kumbangan namanya. Karena saking rajinnya, ya orang Jepang ya, rajin ya, dia sekolah biasa. Pelajaran bahasa Indonesia tuh, dia tuh angkanya lebih bagus daripada teman-temannya. Jadi mereka tuh sekolah, Pak. Ya, baik anak kita yang di Italia itu mereka betul-betul sekolah. Jadi nggak hanya duduk nggak ngapa-ngapain, ini bukan, ini betul-betul sekolah. Iya kan, mengikuti. Ya. Tapi ini sebenarnya banyak ya ingin kita ketahui, Mas. Cuman waktunya juga yang terbatas. Saya pengen dapat closing ya dari Mas Gatot ya tentang program AFS ini, sehingga kita menjadi yakin bahwa program ini merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memperluas wawasan, memperluas kerjasama, memperluas jejaring, sehingga kita mempunyai daya saing yang lebih besar dibandingkan tidak mengikuti kegiatan AFS. Iya. Jadi pertama saya ingin mengatakan ya, saya itu sangat optimis dengan Indonesia, sangat optimis dengan generasi muda Indonesia. Banyak yang pandai-pandai, banyak yang bagus, ya kan? Banyak yang bagus secara akademis, ya kan? Dan ini akan lebih melejit, ya. Kalau yang bagus secara akademis itu juga dibekalin dengan kemampuan-kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk belajar dengan cepat, ya, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, ya, kemampuan untuk tidak give up terlampau cepat, ya kan? Ini anak muda Indonesia itu potensinya luar biasa, ya kan? Saya sering ditanya, anak muda yang berhasil sama yang nggak berhasil bedanya itu apa sih? Padahal pinternya sama. Kadang-kadang bedanya sangat sedikit. Adalah kemampuan-kemampuan itu, ya, kemampuan-kemampuan soft skillnya, ya. Nilai sama 10 semua, pinter sama. Tapi yang satu lebih cepat beradaptasi, cepat belajar, menghormati orang lain, berempati, ya, berkomunikasi dengan baik, presentasinya baik, jelas yang akan lebih maju, ya, secara natural, ya. Well, terima kasih Mas Gatot, kita sudah cukup lama berbincang. Nah, rekan-rekan, beginilah tadi bincang-bincang kita dengan Mas Gatot, beliau Direktur Eksekutif dari AFS. Bila kalian ingin mendapatkan informasi lanjutan, silahkan mencari informasi dari website AFS. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan buat kalian untuk bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan soft skill, wawasan, dan juga jejaring secara global yang membuat kalian mempunyai daya saing lebih tinggi. Jadi ini adalah buku judulnya Membelah Tempurung Menatap Langit. Oh. This is exactly what we trying to do. Okay. Ya. Open the shell,
and look at the sky. Oke. Yeah, and the sky is so bright ya. Ini adalah cerita dari lebih dari 100 returnee Indonesia yang pulang dari berbagai negara. Ya. Terima kasih banyak, Mas Gatot. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa bekerja sama dan bisa mencerdaskan adik-adik kita dari seluruh Nusantara. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.